Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan general reading lagi. Dan dimana untuk tema kali ini adalah suka atau tidak kamu akan dipertemukan lagi dengan orang-orang ini. Jadi kita akan melihat ya, kita akan prediksi suka atau tidak ya, kamu nggak bisa melawan. Kamu akan dipertemukan dengan dia, mereka, orang-orang ini yang akan bertemu kamu. Oke? Jadi perlu diingat karena ini sifatnya energi general ya, menyangkut energi yang sangat luas. Jadi hasil readingan ini nggak 100% ya cocok sama kalian. Bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa atau terbolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. So, jadi saran dari aku, kalian ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau konsultasi berbayar, yang mau konsultasi coaching, kalian bisa silahkan hubungi kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung saja ya guys, kita akan lihat yang akan dipertemukan lagi dengan kamu ya. Yang akan dipertemukan lagi dengan kamu dalam waktu dekat. Ya, suka atau tidak, kamu akan dipertemukan dengan orang ini. Siapakah? Jadi aku tuh melihat ya, dalam waktu dekat ini tuh ada seseorang yang sepertinya punya trauma. Jadi dalam waktu dekat kamu tuh akan dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya punya ketakutan akan menjalin suatu hubungan karena rasa trauma di masa lalu yang belum terobati. Ya, meskipun dia punya trauma, tapi sebenarnya dia sosok seseorang yang baik. Dia orangnya setia, dia orangnya penyayang ya. Selagi kamu tuh bisa menghargai dia, dia akan jauh bisa lebih menghargai kamu. Ya, jika kamu bisa setia sama dia, maka kesetiaannya akan melebihi kesetiaan kamu. Jadi kayak apa yang kamu lakukan tuh juga akan berimpact tersendiri dalam kehidupan kamu. Makanya kayak ya sebisa mungkin tuh kamu harus tulus sama dia. Karena jika kamu memberikan dia yang lebih ya, dia akan bisa memberikan cinta yang jauh lebih besar daripada perasaan kamu kepada dirinya dia. Tapi di sini yang aku lihat ya, tantangan yang akan kamu hadapi ya, menjalin hubungan dengan seseorang yang punya trauma itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi di sini kayak kamu tuh harus bisa membuktikan kepada dia bahwa kamu tuh berbeda ya, seperti orang-orang yang pernah membuat dia terluka di masa lalu. Jadi kayak kamu harus bisa buktiin kepada dia gitu bahwa aku tuh nggak sama loh kayak mantan kamu ya. Aku tuh orangnya bisa nerima kamu apa adanya ya. Terus aku juga orangnya itu bisa menjaga komitmen ya. Terus kamu tuh juga bisa harus menunjukkan ya kepada dia bahwa kayak kamu tuh layak untuk dia perjuangkan agar orang ini semakin lama semakin sayang ya, dan semakin lama semakin sembuh ya trauma luka lama dia dari masa lalu. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Terus aku juga melihat ya, beberapa dari dia ini termasuk sosok seseorang yang sepertinya sangat mudah ya dikagumi oleh orang-orang di sekitar dia. Karena beberapa di antara dia ini mungkin orangnya charming ya. Kalau dia cowok berarti dia orangnya cakep, tampan gitu. Kalau dia cewek berarti dia cewek yang elegan, cantik, sederhana. Makanya banyak orang-orang tuh yang merasa ingin mendekati dia, ingin kejar-kejar dia. Tapi yang perlu kamu tahu bahwa orang ini tuh meskipun dia punya kelebihan, tapi dia orangnya tidak mudah mencintai. Dia cinta ketika apa ya, dia benar-benar menemukan seseorang yang sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi meskipun banyak orang-orang di sekitar dia yang pengen nempel terus ya sama dia, pengen kejar-kejar dia, tapi itu tidak akan berdampak apapun ya. Terlebih dia sudah menemukan kamu, artinya fokus dia hanya ke kamu. Jadi meskipun banyak godaannya, banyak rintangannya, tapi orang ini ingin berusaha menjaga bagaimana perasaan kamu karena dia tahu bagaimana rasanya disakiti. Dia tahu bagaimana rasanya trauma, makanya dia tidak ingin menyakiti siapapun.
ya. Jadi kalau kamu ya terlalu cemburu ke dia itu muncul dari pikiran kamu aja gitu. Karena yang aku rasakan tuh orang ini tuh ketika dia udah sayang sama satu orang, ya udah sayang dia itu akan dia jaga. Karena basically dia juga bukan orang yang mudah ganti-ganti pasangan. Dia ini bukan orang yang mudah jatuh cinta. Jadi kayak susah loh ya mendapatkan orang yang seperti dia. Terkadang tuh memang orang yang punya kelebihan orangnya kayak gitu ya. Dia orangnya cuek, dia bukan orang sembarangan. Begitu dia sayang, ya udah sayangnya itu akan full. Tapi begitu dia dikecewakan, maka bencinya itu bisa setengah mati ya. Terus, wow, menarik ya. Beberapa dari dia itu kayak sepertinya masih belum bisa sepenuhnya lepas ya dari bayang-bayang masa lalu. Bukan karena dia masih sayang, tapi karena ada rasa benci gitu. Karena ada rasa ketakutan gitu. Gara-gara masa laluku hidupku jadi berantakan gitu. Gara-gara masa laluku aku tuh jadi trauma ya. Jadi kayak beberapa di antara mereka ini kayak ya sebenarnya masih merasa takut gitu. Meskipun kamu sudah membuktikan rasa sayangnya ya. Tapi kayak di mata orang yang trauma tuh orang ini kayak masih benar-benar merasa takut gitu ya. Takut akan dikecewakan, takut akan trauma ya, takut akan kegagalan. Jadi memang di sini tuh peran kamulah yang sangat dibutuhkan. Kamu harus bisa membuktikan kepada dia bahwa ya aku tuh layak kamu perjuangkan ya. Aku tuh nggak sama seperti orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Terus yang aku rasakan ya, beberapa dari dia ya, ini orang yang kayak menurut aku tuh nggak terlalu suka apabila diri kamu tuh terlalu bukan mencampuri ya, tapi kayak terlalu membahas masa lalunya. Karena kan kamu tahu sendiri, yang paling dia benci adalah trauma dia. Jadi kayak beberapa di antara kamu tuh sebisa mungkin nggak boleh gitu ya, kayak tanya-tanya kepo-kepo tentang masalah pribadi dia di masa lalu. Karena itu akan membuat dia jadi bergejolak. Dia akan marah ke kamu, dia akan ngambek ke kamu. Jadi jangan salahkan dia gitu ya, ketika kamu kepo sama masa lalunya, tiba-tiba dia langsung marah. Karena memang yang aku rasakan dia orangnya nggak suka gitu. Karena yang membuat dia trauma ini kan masa lalunya. Makanya kayak dia ini orangnya nggak suka ketika masa lalunya ini kamu bahas gitu. Oke, kita akan lihat lagi ya di sini. Wow, ya. Terus aku juga melihat ya, beberapa dari kamu itu akan dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya pernah menyakiti kamu, ya. Pernah menyakiti apa ya? Mungkin pernah menyakiti batin kamu, dia pernah lukai perasaan kamu. Atau mungkin yang lebih parah ya, beberapa di antara kamu tuh pernah dikhianati sama dia di saat kamu masih menjalin hubungan dengannya. Dan dalam waktu dekat tuh tiba-tiba ya ada pertemuan secara tak terduga gitu. Tiba-tiba dia muncul gitu ya di suatu tempat. Atau mungkin beberapa di antara mereka ini tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia DM kamu ya, chat kamu, pakai fake account, pakai nomor baru gitu. Ya, jadi kayak kamu akan dipertemukan lagi gitu ya. Dan di sini aku tahu bahwa kamu tuh masih belum sepenuhnya memaafkan dia. Karena rasa sakit hati ini kayak terlanjur tertancap kuat ya di dalam diri kamu gitu. Bahkan beberapa dari kamu tuh ya saat ini benar-benar kayak apa ya, hidup kamu hancur gitu ya. Hidup kamu berantakan gitu. Karena kebahagiaan kamu tuh pernah dihancurkan oleh seseorang yang kamu sayangi, yang pada akhirnya dia sendiri menyakiti perasaan kamu. Kayak gitu. Dan di sini memang aku melihat ya bahwa fokus utama orang ini ya, dia tujuannya ingin mendapatkan kamu kembali. Kenapa? Ya karena dia baru menyadari betapa sakitnya kehilangan kamu setelah dia lepas dari hidupmu. Sampai pada akhirnya ya dia sadar gitu bahwa ternyata lepas dari hidup kamu tuh tidak membuat diriku jauh lebih bahagia, justru malah membuat pikiranku tuh semakin stres, menderita. Itulah alasan kenapa ya aku tuh pengen fokus mendekati kamu lagi gitu ya. Aku tuh pengen fokus memperbaiki gitu ya, ingin fokus membuka lembaran baru yang jauh lebih baik bersama kamu gitu ya. Dan yang perlu kamu waspadai ya, kamu juga harus hati-hati. Orang ini memang terlihat menarik
ya, tapi dia orangnya punya sisi manipulatif ya, sisi manipulasi tersendiri. Karena apabila kamu nggak hati-hati, yang aku takutkan tuh ya kamu terjebak lagi dalam cinta yang salah gitu ya. Luka lama kamu belum sembuh ya, nanti kamu menghadirkan luka yang baru karena ketidakhati-hatian kamu gitu. Karena menurut aku ya sedikit tricky ya orang ini. Jadi kayak sedikit lebih berwaspada, lebih berhati-hati gitu. Jangan mudah percaya kalau dia tidak benar-benar membuktikan kepada kamu tentang rasa sayang dia kepada dirimu. Karena yang aku rasakan dia orangnya sedikit manipulatif. Yang aku takutkan ya kalau kamu gak hati-hati tuh ya kamu bakal dimanipulasi lagi sama dia. Terus beberapa dari dia ini juga orangnya pandai ya sebenarnya. Dia orangnya pandai memutarbalikkan fakta ya. Yang awalnya kamu benci itu bisa jadi suka ya. Yang awalnya kamu ingin menghindar jadi mendekat ya. Terus yang awalnya kamu tidak ingin terkoneksi dengan dia, kamu jadi lengket lagi ke dia. Karena memang yang aku lihat tuh dia orangnya pandai memutarbalikkan fakta gitu. Makanya ada ya beberapa di antara kamu tuh yang kayaknya nggak pernah bisa marah sama dia. Sekalipun ada energi benci dari diri kamu, tapi ketika dia rayu-rayu kamu, ya kamu masuk lagi ke dalam perangkapnya. Dan itu tuh sebenarnya sudah pernah terjadi ya dalam kehidupan kamu gitu. Karena orang ini tuh kayak berkali-kali seperti itu ya, berkali-kali sifatnya seperti itu. Terus yang aku rasakan juga beberapa di antara mereka ini yang harus kamu waspadai ya, karena kayak ya dia memang masih sayang gitu, tapi aku nggak tahu ya kok kayaknya ada energi seolah-olah orang ini tuh ingin memanfaatkan peluang kamu gitu. Karena dia tahu ya bahwa kamu tuh orangnya mungkin nggak tegaan ya. Mungkin beberapa di antara kamu tuh juga orangnya tuh mudah dikendalikan. Makanya ya di sini lebih berhati-hati gitu. Karena kayak ya apa ya, kayak seolah-olah tuh ada sesuatu hal yang dia incar selain itu. Seperti itu guys. Kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada kartu Pack of Cup ya. Dan di sini ya, yang akan dipertemukan dengan kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang fokus ya, perbaiki diri dia, sedang fokus ya, menata komitmen dia dengan kamu, ya, sedang fokus pendewasaan diri gitu. Jadi dalam waktu dekat ya kamu akan dipertemukan dengan dia, tapi dalam versi yang jauh lebih baik gitu jika dibandingkan dengan yang dulu. Karena sosok ini yang dulu tuh sosok yang sangat menyebalkan ya. Dia sering banget mempermainkan perasaan kamu, dia sering banget tarik ulur kamu ya. Bahkan beberapa di antara kamu dan dia ini hubungannya super ribet ya, super kayak rumit gitu ya. Tapi karena kamu orangnya sabar ya, kamu tuh masih bisa berdiri sampai detik ini. Terus saya melihat ya, beberapa dari dia tuh ya dalam waktu dekat dia akan berkata jujur ya. Dia akan berkata jujur, akan terbuka kepada kamu bahwa memang saat ini fokus utama dia ingin memperbaiki situasi hubungannya dengan kamu. Ya, tinggal kamu ya merasa yakin atau tidak sama dia. Karena jika dilihat dari energinya, orang ini tuh sangat terobsesi ya. Sangat terobsesi ingin bersatu ya dengan kamu, sangat terobsesi ingin memiliki kamu. Tapi kan semuanya dikembalikan lagi ya terhadap diri kamu. Terus ini lebih memperkuat energinya ya. Ace of Swords ini kan menggambarkan tentang seseorang yang memang niatnya baik gitu. Berarti energi ini diperkuat gitu, bahwa memang tujuan dia ini baik gitu. Dia ingin memulai sesuatu hal yang baru. Dia ingin fokus ya pendewasaan diri ya, fokus memperbaiki apa yang kurang di dalam hubungan ini ya, atau fokus lebih peka terhadap perasaan kamu ya. Ini tuh terlihat gitu ya. Dan beberapa dari dia juga tidak ingin lagi ya berdrama ya, tidak ingin berdrama dengan kamu karena dia tahu bagaimana kemakan drama ya. Dia tahu bagaimana dampak drama kepada diri kamu gitu. Makanya dia tidak ingin lagi ada drama di antara kita gitu ya. Terus dalam waktu dekat ya, kamu juga akan dipertemukan dengan seseorang yang sepertinya sangat mencemaskan kamu, sangat mengkhawatirkan kamu ya. Dia cemas karena beberapa dari kamu tuh memang ada yang menghilang, sengaja membatasi diri, sengaja menarik diri ya dari dia. Kenapa? Ya karena kamu terlalu kesel gitu ya.
kamu tuh makin dimaafkan, makin nggak tahu diri ya. Kamu tuh makin dimaafkan, makin nggak bisa dikendalikan. Jadi ya jangan salahkan aku gitu apabila aku tuh saat ini berusaha menjaga jarak dengan kamu, membatasi diri dengan kamu ya, agar kamu tuh sadar gitu bahwa tindakan kamu tuh telah melukai perasaanku. Kayak gitu ya. Terus ada juga ya energi lain. Beberapa di antara kamu tuh juga ada yang energinya CLBK ya. Jadi kayak kamu tuh akan dipertemukan dengan seseorang yang sudah lama berpisah dengan kamu, tapi sejujurnya kamu masih sayang gitu. Jadi akan ada energi CLBK dalam waktu dekat ya. Dan di sini beberapa dari dia tuh memang ada yang apa ya, dalam artian tuh kayak ya ini merupakan jawaban dari doa kamu atau jawaban dari doa dia. Karena kan kayak sejatinya kamu tuh masih berharap ya dipertemukan lagi dengannya. Dan dia pun juga sama gitu. Dia pun juga berharap bisa dipertemukan lagi dengan kamu. Jadi ada dalam waktu dekat tuh yang memang kalian dipertemukan ya, hasil dari doa kesabaran kalian masing-masing gitu. Jadi kayak doa kamu dan doa dia ini sama gitu ya. Bahwa aku ini masih sayang sama kamu dan aku juga masih cinta sama kamu. Makanya aku berdoa kepada Tuhan ya, agar jika memang kamu adalah jodohku ya, semesta bisa mempertemukan aku kembali. Dan ternyata tuh kayak doa kalian didengar. Makanya dalam waktu dekat kamu akan dipertemukan lagi dengan orang ini gitu. Terus dan di sini ya, meskipun kamu nanti sudah dipertemukan dengan dia, tapi sebenarnya masih perlu ya banyak sekali diperbaiki. Terutama kalian berdua ini menurut aku tuh punya sifat dan karakter yang saling bertolak belakang. Apabila hal ini tidak segera diperbaiki, tidak segera diimbangi, ya maka kemungkinan tuh perpisahan akan terjadi lagi. Karena yang bikin kalian pisah di masa lalu tuh sebenarnya karena keegoisan, ketidakdewasaan ya. Rasa sama-sama kurang bisa mengerti perasaan satu sama lain. Makanya kenapa kalian dulu sempat pisah gitu. Dan kedepannya kamu nggak boleh kayak gitu lagi gitu ya. Baik kamu maupun dia sama. Jadi kayak sama-sama harus ada keinginan untuk belajar ya, menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dewasa gitu. Agar apa yang menjadi tujuan dan harapan tuh ya bisa tercapai kayak gitu. Kita coba lihat ya. Kita lihat lagi. Terus di sini juga ada kartu Death of Rabbit ya. Death of Rabbit. Jadi dalam waktu dekat tuh ya kamu akan dipertemukan ya dengan orang-orang yang sepertinya bertopeng lagi ya. Bertopeng lagi ya, memang kayak kamu tuh udah capek menghadapi kemunafikan ya. Tapi mau nggak mau ya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang ini lagi. Tapi sebisa mungkin tuh kayak kamu nggak boleh takut ya. Jadi kayak kamu tuh harus bisa lebih selektif lagi ya. Kamu tuh harus bisa menjaga jarak dengan mereka yang bertopeng. Kamu tuh juga harus bisa selektif ya dalam berteman gitu. Jangan sampai karena ketidakhati-hatian kamu bisa membuat diri kamu tuh merasa kecewa ya. Terus di sini juga orang yang bertopeng ini ya, saya melihat dia ingin menarik kamu kembali masuk ke dalam circle dia lagi ya. Jadi orang-orang yang bertopeng ini ingin menarik diri kamu lagi ke dalam hidupnya dia. Dimana kayak aku tuh tahu bahwa sebenarnya orang ini tuh kayak ada suatu obsesi yang dia kejar dari diri kamu ya. Karena dia tahu bahwa kamu tuh punya kelebihan, kamu tuh punya kehebatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya orang bertopeng ini berusaha menarik lagi ya, menarik kamu masuk ke dalam hidupnya dia gitu. Jadi kayak di sini memang kamu harus hati-hati, selektif gitu. Karena kalau tidak ya aku takut ya kalau kamu tuh jadi umpannya dia. Dan di sini juga orang ini tuh pernah ya di masa lalu tuh
dia merendahkan kamu, ya. Orang ini di masa lalu dia pernah memandang kamu sebelah mata, pernah terlihat menyepelekan kamu, gitu. Karena kayak orang ini tuh selalu posisinya ingin selalu di atas kamu, dan kamu tuh kayak selalu disepelekan atau direndahkan sama dia, gitu. Dan tanpa basa-basi gitu ya, kayak dia ini nggak pernah berkaca ya, dia nggak pernah mengintrospeksi diri apakah selama ini tuh dia sudah menjadi pasangan yang terbaik buat kamu atau tidak, gitu ya. Dia orangnya selalu NPD, selalu narsistik ya. Dan di sini juga terlihat ya, dalam waktu dekat tuh ya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang selama ini selalu membayangi pikiran kamu ya. Jadi kayak kamu dalam waktu dekat tuh akan dipertemukan dengan orang yang selama ini tuh seliweran ya di dalam pikiran kamu gitu. Kayak menjadi hantu tersendiri ya di dalam otak kamu. Dan itu nggak bisa kamu lawan ya. Dalam waktu dekat tuh orang yang selalu membayangi pikiran kamu ini akan muncul, akan hadir ya dalam waktu dekat. Jadi kayak ya kemunculannya tuh secara tak terduga. Dan di sini orang yang selalu membayangi pikiran kamu ya, aku rasa tuh dia orangnya udah punya pasangan ya. Udah mempunyai pasangan, entah mungkin istri, entah suami, entah pacar, entah doi gitu. Yang jelas tuh ya dia udah punya pasangan gitu, tapi kamu dan dia dipertemukan gitu ya, dipertemukan dengan orang yang sudah punya pasangan. Dan tentukan ini kayak menjadi suatu tantangan tersendiri ya. Terus aku juga melihat ya bahwa kisah perjalanan cinta kamu sama dia ini sangat rumit ya, dimana kayak mungkin kalian terjebak dalam sebuah hubungan cinta segitiga atau hubungan cinta yang bersegi-segi ya, atau mungkin hubungan yang terlalu complicated gitu, tapi kalian nggak bisa menolak gitu, kalian nggak bisa melawan gitu. Karena apa ya, kayak kamu tuh ngerasa bahwa hati kamu tuh super nyaman sama dia. Terus ya kamu harus memilih ke depannya ya. Kamu harus memilih tetap mau menjalin hubungan dengan dia, tapi dengan resiko kamu menjadi pihak ketiga, atau mungkin kamu berusaha pilih ya, cari kehidupan baru kamu bersama orang yang lebih layak untuk kamu perjuangkan ya, atau mungkin sama-sama single dengan kamu. Jadi kayak kamu tuh harus memilih gitu, kamu harus bisa memutuskan. Kan kamu nggak bisa ya menjalani semua-muanya. Jadi kayak hidup tuh harus ada pilihan ya. Pilihlah sesuai dengan intuisi, pilihlah sesuai dengan kata hati gitu ya. Agar jalan yang kamu ambil tuh jalan yang tepat, jalan yang nggak salah gitu ya. Jalan yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Terus di sini juga aku lihat ya, kamu tuh akan dipertemukan dengan seseorang yang sebenarnya masih sayang sama kamu, tapi dia sakit hati kepada dirimu ya. Nggak tahu apa yang membuat dia merasa sakit hati kepada kamu ya. Mungkin kamu nggak dewasa kah ya, atau mungkin kamu pernah mengkhianati dia ya, atau mungkin dia tersinggung ya sama kata-kata kamu gitu. Tapi dia masih sayang meskipun dia sakit hati. Karena jika dilihat dari energinya, sebenci-bencinya dia ke kamu, tapi dia menganggap bahwa kamu tuh pemegang kunci hati dan perasaannya. Dan itu nggak bisa dia lawan ya. Dan di sini juga selama dia tidak bersama kamu ya, jiwa dia tuh hampa, jiwa dia nggak tenang. Makanya kenapa ketika dia ingat kamu, dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ternyata semesta itu mendengar doa dia ya, yang pada ini tuh membuat kamu dan dia dipertemukan ya, dipertemukan lagi dalam momen yang jauh lebih baik ya. Terus nantinya ya, aku tuh ngerasa bahwa orang ini tuh bakal bisa melupakan rasa sakit hati dia kepada kamu gitu.
ya, setelah melihat versi kamu yang sekarang gitu ya, ternyata kamu tuh lebih dewasa, ternyata kamu tuh lebih bijak, sehingga yang awalnya dia sakit hati itu jadi enggak gitu, karena orang ini juga dikit banyak dia sudah belajar ya tentang nilai spiritual seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, silahkan hubungi saja nomor kontak admin. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you.